Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan nikmat dan rezekinya kepada kita semua. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran, di mana dengan kebenaran itu manusia diperjalankan. Ya, dengan kebenaran itu langit dan bumi tumbuh, tercipta, terbentuk. Ya. Allah adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang hidup di langit dan di bumi. Nah, Allah itu sendiri kebenaran yang hidup di langit dan di bumi. Nah, kebenaran dari sebuah proses. Kebenaran dari sebuah perjalanan. Ya, pergerakan hukum alam. Ya. Itu yang hidup di langit dan di bumi. Nah. Ya, jadi Allah adalah yang hidup, yang menghidupkan. Yang hidup itu apa? Proses. Atau gejolak alam. Proses itu yang hidup. Semakin kuat proses itu, kehidupan itu makin tinggi. Dengan itu manusia dihidupkan. Kalau proses itu menurun, maka manusia mati. Allah yang mematikan. Ya. Proses itulah yang hidup, yang bekerja. Proses itulah yang naik turun. Nah, proses itulah yang jalannya itu lurus. Ya. Itu. Ya. Proses itulah yang bekerja untuk merusak. Untuk membangkitkan. Ya. Proses itulah yang bekerja untuk menghancurkan, menurunkan bencana.
Allah yang bekerja. Bukan tubuhnya yang bekerja, tapi proses itu. Allah tidak bertubuh. Nah, proses itu yang bekerja. Itulah Allah itu. Allah itu adalah kekuatan alam yang terbentuk dari hubungan antara zat antara benda. Nah, kekuatan yang tumbuh yang tidak bisa dielakkan. Nah, itu. Ya, sebenarnya ini kan pelajaran ma'rifat ini ya, dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi Allah yang hidup, Allah tidak bertubuh. Tidak ada tubuhnya. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh nur. Jadi yang hidup itu apa? Yang hidup itu proses ada. Proses alam. Proses yang terjadi pada tubuh manusia. Terjadi pada benda, pada makhluk. Proses itu hidup. Tidak pernah berhenti. Proses untuk membangun, untuk meluruskan, untuk menghancurkan, untuk mengembangbiakkan. Nah, macam-macam proses. Itu hidup. Tidak pernah berhenti. Nah, itu. Proses itu didorong oleh yang banyak. Nah, hubungan yang banyak. Hubungan lebih dari dua. Genap. Demi yang genap. Demi yang ganjil. Yang genap itu kan dua. Berbeda. Hubungan dua yang berbeda itu mendorong terjadinya proses. Itu yang dikatakan kami. Kami yang bekerja. Kami itu banyak. Yang banyak itu benda-benda, zat makhluk. Berbeda-beda jenis ya. Ukuran, kandungan berbeda. Hubungan antara zat yang berbeda, makhluk yang berbeda, benda yang berbeda. Hubungan itu menciptakan reaksi, gejolak. Mendorong terjadinya proses. Dan itu tidak pernah berhenti. Nah, proses itu tidak pernah berhenti. Di langit dan di bumi, pada diri manusia, tidak pernah berhenti proses itu. Proses itulah yang mendorong tubuh manusia tegak. Yang mendorong tanaman subur. Itu yang mendorong terjadinya bencana. Yang mendorong turunnya rezeki. Proses itu. Sementara proses itu diatur oleh tata letak benda. Tata letak zat. Itu. Ya. Ada proses yang kuat, ada proses yang lemah. Proses itu lemah karena tata letak benda itu tidak teratur. Syarat-syaratnya belum terpenuhi. Belum cukup. Itu proses lemah. Tapi kalau syarat-syaratnya terpenuhi, lengkap, itu proses yang tumbuh di situ tinggi. Susunnya teratur, atau lengkap, itu prosesnya tinggi. Itu deh. Seperti doa itu terkabul. Apabila sudah dipenuhi syaratnya, maka itu mendorong proses yang tinggi. Hakul yakin. Dengan itu doa dikabulkan. Proses itu yang bekerja untuk memenuhi doa itu.
kalau syaratnya belum dipenuhi, belum lengkap, proses itu lemah. Tidak punya kemampuan untuk mengabulkan doa, untuk memenuhi doa itu. Jadi Allah yang hidup itu adalah proses itu yang hidup. Itu. Ya, kenapa itu? Proses yang terjadi pada tubuh manusia, yang terjadi pada makhluk, yang terjadi pada langit dan bumi. Proses itu hidup, tidak pernah berhenti, tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Itu, ya. Proses itu terus terjadi. Ya, itu didorong oleh perbedaan. Ya, zat itu berbeda-beda. Benda itu berbeda-beda, makhluk berbeda-beda. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu berbeda. Berbeda jenis, berbeda bentuk, berbeda ukuran, berbeda kandungan, berbeda tata letak, berbeda kecepatan. Nah, itu, ya, berbeda gerak-gerik. Nah, perbedaan itu menimbulkan gejolak. Nah, itu menimbulkan proses, menciptakan proses alam yang tidak pernah berhenti. Nah, itu. Ya, proses itulah yang mengembangkan langit dan bumi. Proses itulah yang memanaskan tubuh, memanaskan langit dan bumi. Itu. Ya, jadi Allah yang hidup, proses itu yang hidup. Nah, berdasarkan hukum tubuh Allah itu tidak ada. Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh nur. Lantas yang hidup apa? Nah, bukan tubuhnya tidak ada. Nah, jadi yang hidup itu proses itu. Nah, ya. Jadi Allah adalah yang menghidupkan. Yang menghidupkan itu bukan tubuhnya. Nah, Allah sebuah kebenaran, sebuah ilmu, ukuran-ukuran. Nah, itu ya, hubungan antara benda, jaraknya, ya, jarak antara benda, ukuran benda, zatnya, ukuran besar kecil, ya, tata letaknya, ukuran-ukuran. Nah, ukuran-ukuran zat yang berbeda, ukuran benda yang berbeda, ukuran makhluk yang berbeda, hubungan antara benda-benda itu mendorong tumbuhnya proses, gejolak. Ya, hubungan itu menimbulkan gejolak, ya, dan mendorong terciptanya proses yang tidak pernah berhenti. Ya. Jadi Allah itu sebuah dasar hukum. Itu ya. Allah yang menghidupkan. Yang menghidupkan itu dasar hukum itu. Jadi tubuh Allah bukan yang menghidupkan. Bukan yang hidup. Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda. Ya. Ya. Jadi yang hidup itu apa? Itu proses itu. Proses alam. Allah itu sendiri adalah itu ukurannya. Tata letak zat, tata letak benda. Allah itu sebuah jalan, sebuah ilmu. Di mana zat itu bergantung kepadanya. Benda-benda makhluk itu berpegang kepada Allah, artinya berpegang kepada ukuran tata letaknya. Ya, bersandar kepada garis edarnya, bersandar kepada jalannya, fitrahnya. Itu Allah itu. Itu sehingga dikatakan Allah itu sebuah fitrah. Nah,
tempat manusia bersandar, berpegang. Allah sebuah jalan. Ya, manusia berjalan di atas dirinya. Artinya berjalan di atas hukum, ukuran, ketentuan. Allah itu adalah ukuran-ukuran. Aturan-aturan. Atau dikatakan hukum yang mengadili. Nah, zat berpegang ke sana. Allah itu sebuah ilmu. Ilmu dipakai untuk mengatur, untuk membangun, untuk mengadili, untuk membagi-bagi. Nah, itu. Ya, macam-macam. Nah, jadi Allah itu fisiknya tiada. Tubuhnya tidak ada. Itu sama artinya Allah tiada. Nah, jadi Allah itu dalam bentuk ukuran. Ukuran zat, ukuran benda, ukuran makhluk. Nah, hubungan antara zat benda yang memiliki ukuran yang berbeda, hubungan itu menimbulkan gejolak reaksi, mendorong terciptanya proses. Nah, proses itu membangun kekuatan alam. Kekuatan alam yang berkuasa. Aduh. Itu mata rantainya. Tidak. Ya. Tidak. Jadi Allah itu yang mendorong terjadinya sesuatu. Tidak. Tidak. Ya, bukan penyebab kejadian. Ya. Penyebab kejadian itu zat, benda, makhluk. Hubungan antara zat, makhluk, hubungan antara manusia. Itu penyebab terjadinya sesuatu. Tapi Allah itu ilmu. Allah itu dasar hukum yang mendorong terjadinya sesuatu. Bukan penyebab. Akan nampak ada. Kalau saya turun gelanggang ini entah mengerti manusia entah enggak. Mungkin ada yang paham mungkin. Banyak pula yang tidak mengerti. Ya. Jadi Allah itu tiada fisiknya. Tiada tubuhnya. Ya, Allah itu sebuah kebenaran. Kebenaran dari zat. Kehidupan zat. Kehidupan makhluk. Nah, jadi manusia itu dikendalikan oleh kekuatan yang tumbuh dari zat, dari alam. Hubungan antara benda, antara makhluk. Di langit dan di bumi. Ya. Manusia dikendalikan oleh hubungan itu. Nah, itu. Nah, hubungan itu mengendalikan zat itu sendiri ya. Hubungan zat, hubungan beberapa zat, hubungan beberapa benda, hubungan antara manusia, hubungan segala sesuatu yang seluas langit dan bumi, hubungan mengendalikan manusia itu sendiri. Hubungan itu mengendalikan, menguasai pergerakan manusia itu sendiri. Jadi Allah menguasai, Allah mengendalikan pergerakan manusia. Itu hubungan itu yang menguasai, mengendalikan itu. Itu sebabnya kita berhati-hati dalam berhubungan. Karena hubungan itu mempengaruhi pergerakan kita, mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi tujuan kita. Itu mempengaruhi. Nah, itu berhati-hati. Nah, itu. Nah, kan nampak ada. Allah yang hidup. Yang hidup itu bukan tubuhnya.
proses itu. Proses pertumbuhan, proses pembangunan, proses penyerbukan, proses pelapukan, itu. Proses pembekuan, itu macam-macam proses. Itu yang hidup di langit dan di bumi, yang hidup pada diri manusia. Itu yang hidup. Kan nampak dia. Jadi keputusan itu di tangan Allah. Artinya keputusan itu di tangan proses itu. Apakah proses itu ya kuat atau prosesnya rendah? Itu. Kalau prosesnya kuat tentu mendorong. Kun fayakun itu terjadi. Kalau prosesnya lemah, itu tidak mendorong. Kun fayakun itu tidak terjadi. Ya. Proses itu kuat lemahnya itu bergantung kepada syaratnya. Bergantung kepada tata letak. Terpenuhi syaratnya, itu proses itu tinggi. Tidak terpenuhi syaratnya, proses lemah. Kalau tata letaknya tepat, itu prosesnya tinggi, mendorong. Tapi kalau tata letaknya salah, tidak tepat, itu prosesnya lemah, tidak mendorong. Contohnya Indonesia berada di garis khatulistiwa, garis edar matahari. Matahari ada di atas kepala. Itu proses alam yang ada di Indonesia itu tinggi. Karena tata letaknya tepat. Itu proses alam yang tinggi itu mendorong pertumbuhan. Mengangkat. Itu. Ya. Tetapi kalau di daerah seperti daerah Rusia itu kan jauh dari matahari, garis edar matahari. Itu proses alamnya rendah, tidak tinggi. Itu tidak mengangkat. Atau tidak mendorong manusianya, kurang. Kenapa? Jadi manusia sempurna itu terciptanya di mana? Terbentuknya di mana? Itu di daerah garis khatulistiwa. Di garis edar matahari. Daerah itu. Itu. Ada beberapa daerah yang dilalui oleh matahari. Itu di mananya? Tentu panjang pula kajinya dah. Itu benua itu luas. Daerah benua itu benua itu daerahnya luas ya. Itu proses alamnya rendah. Benua itu kan satu pulau besar ya. Itu proses alamnya rendah. Sementara Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Hubungan antara pulau-pulau, 5 pulau besar, itu menciptakan gejolak alam yang tinggi. Proses alamnya tinggi. Itu mendorong, mengangkat ini. Hakul yakin, itu diangkatnya. Sehingga saya mengatakan, orang yang derajatnya tertinggi, itu ada di Indonesia. Manusia yang tertinggi derajatnya itu orang Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Arab itu benua. Proses alamnya rendah, itu tidak mengangkat manusianya, kurang. Penciptaan jiwa raganya itu kurang masak.
kurang terangkat. Tetapi kalau di Indonesia proses alamnya tinggi. Penciptaan jiwa raganya sempurna, matang. Masa? Itu perbedaannya. Walaupun sama-sama beriman, walaupun sama-sama suci. Nah, itu. Katakanlah Arab itu daerah orang beriman. Katakanlah Indonesia itu daerah orang beriman. Ya, tetapi tata letak berbeda. Iman yang tertinggi itu di mana? Iman yang tertinggi ada di Indonesia, bukan di Arab. Aku yakin itu dipegang oleh orang Indonesia. Kun fayakun. Terjadi. Itu dari Indonesia itu. Apabila Allah berkata kun, maka terjadilah ia. Itu terjadinya di mana? Di Indonesia. Itu pertamanya. Dan saya sudah pernah katakan bahwa Nabi Adam itu terciptanya di Indonesia. Atau munculnya Adam di Indonesia. Adam dan Hawa. Bukan di daerah benua, bukan. Tapi di daerah pulau. Dan itu di Indonesia. Itu dia. Jadi Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan. Yang hidup itu apa? Proses. Itu. Allah tiada bertubuh. Tubuh Allah tidak ada. Yang ada itu langit dan bumi bersama manusia itu yang ada. Fisik langit dan bumi. Langit dan bumi ini kan ada ini. Fisiknya ada. Bendanya ada. Sedangkan Allah itu fisiknya tiada. Itu bukan gaib. Bukan. Ya, tubuh Allah itu tiada. Bukan gaib. Kalau dikatakan gaib itu masih ada itu namanya itu. Kalau tubuh Allah dikatakan gaib itu masih ada itu. Ini tubuhnya tiada. Tuh, yang ada itu fisik langit dan bumi. Jadi Allah dalam bentuk apa? Allah dalam bentuk kekuatan alam, proses alam, ukuran-ukurannya, kebenaran. Tuh. Sehingga Al-Quran mengatakan perbuatan Allah itu menurut manusia. Sebenarnya perbuatan Allah perbuatan hukum. Itu menurut manusia. Aku uji manusia sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Itu. Ya. Aku uji manusia menurut kemampuannya. Bukan menurut kehendak Tuhan. Kehendak Allah bukan. Tapi menurut kemampuan manusia. Itu. Itu deh. Ya. Kenapa? Karena Allah itu. Ya. Allah itu. Yang bekerja itu hukum. Kehendak Allah adalah kehendak hukum. Bukan kehendak dari tubuhnya. Apabila kehendak Allah adalah kehendak hukum, maka pekerjaannya itu berdasarkan tata letak benda. Berdasarkan kemampuan manusia. Berdasarkan lingkungan. Berdasarkan itu dia bekerja. Sehingga Allah itu tidak bebas. Pekerjaannya tidak bebas, tidak seenaknya. Tidak. Pekerjaannya terikat hukum alam. Itu harus dipahami itu oleh orang-orang yang mempelajari ma'rifatullah ya. Ya, mempelajari tarikat ini. Untuk memahami ini sebenarnya kan lama, berulang-ulang kaji ini. Kalau orang sudah terbiasa mengaji tentu mudah bagi dia memahami. Kalau orang baru tentu sulit.
Jadi Allah yang hidup, itu proses itu yang hidup. Yang ada itu apa? Allah itu ada. Apa yang ada? Sementara tubuh Allah tiada. Nah, jadi yang ada itu proses itu. Itu kebenaran. Nah, Allah itu sebuah kebenaran, ya, ukuran zat. Ukuran yang melekat pada zat, pada benda, pada makhluk seluas langit dan bumi. Nah, ya, ukuran itu yang melekat, yang meliputi langit dan bumi. Nah, itu. Hubungan antara benda-benda, hubungan antara zat, hubungan itu menciptakan reaksi, gejolak, proses. Nah, itu meliputi langit dan bumi. Nah, itu. Proses itu menciptakan kekuatan alam. Kekuatan yang berkuasa. Kekuatan alam itu meliputi langit dan bumi. Meliputi diri manusia. Ada pada tubuh manusia. Kekuatan yang berkuasa. Nah, itu. Apakah kekuatan itu dipakai untuk memelihara manusia, menghancurkan manusia? Atau untuk apa? Kekuatan itu ada pada diri manusia. Ada pada makhluk. Seluas langit dan bumi. Itu meliputi. Nah, jadi ukuran-ukuran benda, ukuran-ukuran segala sesuatu, itu meliputi. Nah, seluas langit dan bumi. Ukuran itu meliputi. Ada pada setiap zat, pada setiap makhluk, benda, itu ada ukuran, memiliki ukuran. Nah, itu. Pada setiap zat, pada setiap benda, pada setiap makhluk, seluas langit dan bumi. Nah, di situ ada proses. Nah, itu meliputi. Nah, itu. Nah, itu. Setiap proses. Proses yang terjadi pada tubuh manusia, yang terjadi pada benda, terjadi pada makhluk, terjadi seluas langit dan bumi. Proses itu menciptakan kekuatan. Mendorong terbentuknya kekuatan. Nah, kekuatan itu ada pada seluas langit dan bumi, meliputi. Ada pada diri manusia. Apakah kekuatan dipakai untuk memelihara? Kekuatan dipakai untuk membangun? Nah, itu. Kekuatan dipakai untuk menegakkan, atau kekuatan dipakai untuk merusak? Itu ada. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, jadi manusia dipelihara oleh kekuatan yang tumbuh di badannya. Nah, itu. Atau manusia dirusak oleh kekuatan yang ada pada dirinya. Ya, itu. Begitu pula lingkungan. Manusia dipelihara oleh kekuatan alam. Kekuatan yang tumbuh di lingkungannya, tempat tinggalnya. Kekuatan alam itu yang memelihara dirinya. Atau kekuatan alam itu merusak dirinya. Itu bergantung kepada tata letak itu. Apabila lingkungannya teratur, maka menciptakan kekuatan alam yang positif. Itu memelihara dirinya. Tapi kalau lingkungannya itu tidak teratur, kotor, itu menciptakan kekuatan alam yang negatif. Itu bisa merusak dirinya. Itu yang meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia. Sangat dekat dengan manusia. Itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Itu berbahaya itu. Kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Itu. Artinya sewaktu-waktu kami bisa membunuh manusia. Mencabut nyawa manusia. Menghancurkan manusia. Ada. Nah, jadi kadang-kadang seperti orang tarekat, beraliran tarekat, dia tidak mengerti ini. Katanya di badannya ada Tuhan, katanya. Tidak memahami Tuhan itu apa. Atau Tuhan itu sebuah kekuatan yang berkuasa. Itu ada di badannya. Kekuatan itu tumbuh. Itu berdasarkan gerak-geriknya, tata letak dirinya, cara hidupnya. Kalau cara hidupnya benar,
maka kekuatan yang tumbuh di badannya itu bersifat memelihara dirinya. Tetapi kalau cara hidupnya salah, maka kekuatan yang tumbuh di badannya itu bersifat merusak dirinya sendiri, menghancurkan dirinya dari dalam. Itu. Kenapa? Jadi Tuhan ada di badan manusia, ada. Tapi Tuhan itu dalam bentuk kekuatan. Yang sewaktu-waktu bisa memelihara manusia atau merusak manusia dari dalam. Ini tidak dipahami. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan, aliran-aliran tarekat harus memahami. Itu, ya. Jadi apabila kita mengatakan Tuhan ada di badan kita, itu kita belum selamat, itu belum tentu selamat itu. Benar. Belum tentu masuk surga itu. Jadi harus dipahami. Mengerti kita seharusnya itu. Kenapa? Jadi orang-orang yang mempelajari ma'rifatullah, aliran tarekat, itu belum sampai ke sini. Belum sampai. Nah, itu. Ya. Belum sampai, artinya belum paham ya. Ya. Nah, jadi kalau kita ya di dalam proses itu ada dua. Proses untuk membangun atau proses untuk merusak. Begitu pula dalam tarekat. Ya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, apakah itu ilmu putih, disebut ilmu putih, ataukah disebut ilmu hitam? Itu dapat itu. Nah, itu. Karena proses yang terjadi di dalam tarekat, bertarekat, proses itu membangun kekuatan. Kekuatan positif atau kekuatan negatif. Ya. Membangun ilmu putih atau membangun ilmu hitam. Di dalam tarekat itu dapat itu. Tapi selamatnya diri kita di mana? Kita dijamin masuk surga. Itu dengan apa dijamin? Nah, ya. Dengan tarekat itu dapat semuanya. Kenapa itu? Jadi itu yang harus dipahami. Ya. Dipahami oleh orang-orang yang mempelajari tentang ketuhanan, mempelajari ilmu-ilmu, kepandaian, kesaktian. Dan dia harus memahami proses itu. Karena proses itu berlanjut. Tidak berhenti. Proses itu berlanjut sampai kepada hari keputusan. Itu. Ya, proses itu bersifat dua. Proses itu bersifat merusak, juga bersifat memperkuat. Itu. Tergantung jalan yang kita ikuti, tarekat yang kita ikuti. Contohnya yang satu. Yang satu itu bersifat mengikat. Satu paham. Atau satu jalan. Satu keyakinan. Itu bersifat mengikat. Mempersatukan. Memperkokoh. Tapi kalau pada diri kita ada dua keyakinan.
Ya, kita beriman kepada yang dua, bukan satu. Beriman kepada yang dua. Nah, pahamnya dua. Nah, itu bersifat memecah belah, bersifat merusak itu. Nah, itu. Nah, keputusannya nanti di hari keputusan. Mau diapakan itu? Apa yang akan terjadi di hari keputusan? Apakah diri kita selamat? Ataukah diri kita rusak, terpecah belah? Itu tergantung itu. Kalau kita beriman kepada yang satu, di hari keputusan, jiwa raga kita tetap kokoh, kuat, teguh. Tapi kalau kita beriman kepada yang dua yang berbeda, di hari keputusan, yang dua itu terbelah, pecah. Jiwa raga kita pecah di hari keputusan. Sekarang belum. Sekarang itu belum terjadi. Tapi di hari keputusan itu terjadi itu. Nah itu yang dipahami oleh orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanannya. Itu hukum sebab akibat sebenarnya itu. Ya, hukum alam. Nah, akibat dari perbuatan manusia. Nah, semuanya itu kan akibat dari perbuatan manusia. Manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Itu sebenarnya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, itu. Dan memang rumit. Itu sebabnya kalau saya turun itu orang-orang yang berpahamkan, yang condong mempelajari ketuhanan itu di tangan saya kena ada pemahaman yang dia miliki, pemikiran yang dia miliki di tangan saya hancur itu. Karena saya membawa pengetahuan yang berbeda, ilmu yang berbeda. Jadi Allah itu yang hidup. Ada pada diri manusia. Ada pada setiap zat benda makhluk seluas langit dan bumi. Ada. Allah meliputi langit dan bumi, meliputi manusia, meliputi perbuatan manusia. Allah ada. Nah, itu. Dengan Allah diri manusia terpelihara, dengan Allah tubuh manusia hancur. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu. Tentu ada ketentuannya, ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya sehingga terjadi. Kun fayakun terjadi. Nah, apakah diri kita diselamatkan atau diri kita dihancurkan? Itu ada syaratnya. Nah, itu hukumnya. Jadi yang ada itu, proses itu yang ada. Tubuh Allah tiada. Allah tidak bertubuh makhluk. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur. Tiada. Nah, itu. Allah itu ya. Proses itu yang hidup. Sementara proses itu ada pada langit dan bumi, ada pada manusia. Jadi Allah itu ada bersama langit dan bumi, bersama manusia. Yang ada itu apa? Proses yang benar itu. Kekuatan itu. Itu yang ada bersama zat, bersama makhluk. Nah, kebenaran itu. Itu yang ada bersama manusia, bersama langit dan bumi. Itu Allah itu. Ada. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pikirkan. Ya. Supaya dimengerti ya. Jadi demikian saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.